kita peroleh sehingga kita menjadi makhluk yang mulia di Allah SWT. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, ayat yang kita bacakan tadi sudah sangat hafal oleh kita, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena ayat ini pada bulan Ramadan dipastikan akan pernah kita dengarkan. Apalagi kita sudah berpuluh-puluh kali bulan Ramadan. Kalau ada kita yang berusia sekarang ini 70 tahun, 70 kali kita beri Ramadan. Kalau 60 kali, 40 kali. Artinya kita sudah berulang-ulang. Dalam ayat ini sudah jelas Allah sampaikan kepada kita, orang-orang yang beriman dan kemudian mereka berpuasa, maka Allah akan berikan kepada mereka derajat muttaqin, la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lain yang juga sudah kita bacakan tadi, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa di antara kita. Itulah makanya bulan Ramadan ini sebenarnya bulan kemuliaan, karena menghadirkan orang-orang yang mulia, yaitu derajat muttaqin. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita dalam banyak hadisnya, di antaranya man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dengan keimanan perhitungan, maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah tegaskan tentang orang bertakwa, yang Allah firmankan kepada kita dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai kelima. Di antara dalam ayat itu dikatakan, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, maka sangat relevan sekali bahwasanya puasa yang dilaksanakan dengan keimanan dan dengan perhitungan, dan kemudian yang menegakkan dengan keimanan dan perhitungan, maka Allah akan antarkan kepada takwa, yang mana salah satu tanda ciri takwa itu yukaffir anhu sayyi'atihi, itu Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mengantarkan kita menjadi orang yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Itu pula makanya Rasulullah SAW mencontohkan, menjelaskan kepada kita, karena begitu harapnya beliau dengan derajat muttaqin, dengan derajat yang istimewa itu, maka Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab berdoa, wa balligh Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, maka berdoa, wa balligh Ramadan. Bahkan ketika Ramadan selesai,
saya kepada Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena memang begitu harapnya Rasulullah SAW dengan takwa, begitu harapnya Rasulullah SAW dengan derajat yang istimewa. Inna akramakum, yang paling istimewa, yang paling mulia. Dan itu dihadirkan melalui bulan Ramadan, sehingga selesai Ramadan sudah berdoa untuk sampaikan ke Ramadan yang akan datang. Masuk bulan Sya'ban maka berdoa untuk sampaikan ke bulan Ramadan. Masuk Rajab dan kemudian juga disampaikan ke bulan Ramadan. Itu menunjukkan harapnya Rasulullah SAW dengan derajat takwa, derajat muttaqi, yang dalam surat At-Talaq sudah jelas Allah sampaikan ayat yang kedua dan kelima sampai kelima, maka Allah akan berikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Di dunia diberikan balasan yang mulia, dimudahkan segala urusan, dan di akhir Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dalam surga. Silakan nanti baca dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai kelima. Begitu keutamaan dan begitu harapnya Rasulullah SAW. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu para jemaah tarawih semuanya, kepada Bapak, apakah Bapak juga harap dengan yang namanya takwa? Ibu-ibu, apakah juga harap dengan namanya takwa, dengan derajat muttaqin tadi? Kalau seandainya harap, saya lanjutkan. Kalau enggak, saya selesai di sini. Gimana? Harap apa tidak? Sama dengan saya juga berharap dengan takwa. Saya juga berharap dengan takwa. Semua kita berharap dengan takwa. Nah, harapnya Rasulullah SAW dengan takwa, beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mempuasakan Ramadan dan bagaimana menegakkan Ramadan itu. Itu makanya dalam hadis tadi dikatakan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi maka itu kalau memang kita harap dengan Ramadan, tidak cukup dengan hanya kita berpuasa tanpa mengisi malam-malam Ramadan itu dengan qiyam Ramadan. Itu makanya Rasulullah SAW juga sampaikan kepada kita, dan para ulama juga sebutkan, Ramadan itu syahrul ibadah. Ramadan itu bulan beribadah, sehingga banyak sekali peluang-peluang. Kalau memang kita ingin yang namanya kemuliaan, derajat muttaqin, kalau memang kita ingin kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dimasukkan ke surga nantinya, maka oleh sebab itu maka bersama dengan Rasulullah lah berpuasa. Maka yang pertama yang kita lakukan dengan Rasulullah adalah maka taati Rasulullah SAW dalam kita berpuasa dan dalam kita melaksanakan Ramadan, qiyamul Ramadan. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, itu para nabi dan rasul. Jadi maka kalau memang kita ingin menjadi mendapatkan kemuliaan, kalau memang kita ingin mendapatkan takwa, kalau memang kita ingin baik di dunia, kalau memang kita ingin baik di akhirat dan nanti ditempatkan di surga, maka berpuasalah dalam mentaati Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkannya dilaksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita patuhi, itu yang namanya taat. Dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. La ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada gubernur kalau memaksiati Allah SWT.
maksiati khalik. Maka ketaatan kepada Allah SWT adalah yang pertama dan utama. Kalau memang kita ingin mendapatkan derajat muttaqin, kalau memang kita ingin mendapatkan kemuliaan, tapi ketika ada perintah dari manusia dan itu sesuai dengan perintah Allah SWT, maka tentu ini akan memperkuat, akan memperkokoh kita untuk mematuhi perintah. Maka setelah itu silakan baca, pelajari, ilmui, ketahui apa saja perintah-perintah Allah SWT tentang Ramadan dan apa saja perintah-perintah Rasulullah tentang Ramadan. Sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuhi. Tidak boleh taat kepada gubernur kalau seandainya itu maksiat Allah. Tapi kalau gubernur mengajak kepada taat kepada Allah SWT dan Allah juga memerintahkan begitu, patuhi laksanakan. Yang pertama, kalau memang kita ingin mendapatkan muttaqin, menjadi orang istimewa, baik di dunia, baik di akhirat, dan kemudian masuk surga, Ramadan peluang. Itu makanya Rasulullah SAW harap betul dengan Ramadan. Dan hari ini mulai dihadirkan untuk kita semua. Yang kedua, kalau memang kita ingin mencapai derajat takwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka oleh itu ikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakan kepada mereka semuanya, ya kamu ingin dicintai oleh Allah SWT. Orang bertakwa adalah orang cintai Allah. Fattabi'uni, maka ikuti ni-nya itulah Rasulullah. Maka ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi ketemu lagi dengan penjelasan Allah SWT tentang takwa itu. Wa yakfir wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Kapan itu akan didapatkan? Ketika yang kedua kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka waktu itu pelajari lagi, ilmui lagi tentang Ramadan ini, ketahui mana itu perintah-perintah Rasulullah, maka laksanakan, ittiba. Dan mana yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dahulukan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ittiba'ur, mengikuti Rasul, dan termasuk apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka itu kita coba lakukan evaluasi kepada diri kita. Rasulullah SAW dalam Ramadan itu 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Maka pada 10 kedua, 10 ketiga, maka Rasulullah SAW makin banyak ibadah, makin banyak doa, makin banyak zikirnya, makin berkualitas ibadahnya, dan makin banyak tilawahnya, dan makin banyak infak sedekahnya. Sehingga Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita 10 ketiga itu kita lebih banyak di masjid dengan melaksanakan yang ketiga. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah.
Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, kira-kira kita yang sudah berpuluh-puluh kali berpuasa itu, dari apa yang kita lakukan, kita ingin dan kita harap dan kita bercita-cita untuk mendapatkan muttaqin, bercita untuk menjadi orang yang mulia, yang istimewa, dan kemudian menjadi orang-orang yang memperoleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan masuk surga nantinya, maka teladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya Allah telah nyatakan kepada kita, telah tunjukkan kepada kita dari dulu sampai sekarang bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu dan apa yang diperjuangkan Rasulullah SAW itu adalah memang yang terbaik, sehingga diakui oleh masyarakat Quraisy pada masa yang lalu dan diakui oleh masyarakat yang ada sekarang ini, sehingga mereka berkesimpulan Rasulullah SAW itu memang adalah orang yang terbaik, orang yang paling sempurna. Maka oleh sebab itu kita selaku seorang muslim, karena memang beliau adalah yang terbaik yang sempurna, maka teladani, contoh teladani, taati Rasulullah, ikuti Rasulullah, dan kemudian teladani Rasulullah SAW dalam mempuasakan Ramadan, dalam menegakkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan antarkan kita menjadi derajat muttaqin, dan Allah akan berikan kepada kita bagi orang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Allah akan berikan ampunan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia, dan kemudian Allah akan berikan ampunan di akhirat, dan Allah akan masukkan ke dalam surga nantinya. Dan silakan dibaca dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan kelima dan beberapa ayat yang kami bacakan tadi. Mudah-mudahan Ramadan yang pertama yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan akan menjadi bagian awal bagi kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita pada malam-malam, pada puasa selanjutnya, pada malam-malam selanjutnya, sehingga sampai kepada malam yang ke-30 nantinya atau ke-29 nantinya, maka sehingga kita betul-betul di dalam ketaatan, di dalam mengikuti dan dalam mematuhi serta meneladani Rasulullah SAW, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah SWT akan menjadi milik kita, itu derajat muttaqin ini. Mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir pada hari ini dan juga para kaum muslimin kaum muslimat yang lainnya, mudah-mudahan Ramadan 1443 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui selama ini, yang mengantarkan kita kepada kualitas ibadah kita yang terbaik, kualitas puasa kita yang terbaik, kualitas tarawih kita yang baik, dan kualitas ibadah yang lain yang terbaik, dan sehingga kita menjadi orang yang baik di sisi Allah SWT. Fa'tamiru ya al-afsar la'allakum tuflihun. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.